Halo, kembali lagi bersama Yoga di sini. Tapi video saya kali ini akan membahas mengenai pertanian yang ada di kota. Di sini saya akan membahas mengenai kira-kira halaman kita seberantakan apapun itu bisa nggak sih bermanfaat buat kita untuk ditanami tanaman hortikultura yang bermanfaat buat mungkin kebutuhan dapur atau mungkin sekedar estetika aja. Nah, di sini saya punya tiga halaman, halaman depan, tengah yang kecil, sama belakang yang mungkin agak agak luas sedikit ya. Lebarnya sekitar 12 kali 15 meter. Tapi ini bener-bener gak kerawat nih. Rumput tumbuh ya. Itu ada pohon besarnya, ada kandang ayamnya juga. Ini tempat anjing saya main sebenarnya. Nah, kalau cuma dipakai main dia aja kayaknya mubazir ya, karena dia banyak aktivitas di luar sama saya. Ya, joring. Jadi mungkin butuh waktu buat saya untuk menyelesaikan video ini sekitar 2 sampai 3 bulan, karena tanaman juga butuh proses untuk tumbuh ya. Selain saya juga mesti bersih ini rumput yang tinggi-tinggi ini yang bisa buat makan sapi kali ini, segini banyaknya. Ya, jadi kan saya akan mulai dari halaman belakang dulu. Ikuti saya terus di video ini. Nanti kita lihat akan jadi apa. Oke? Several months later. Masih ingat kemarin video saya yang kira-kira halaman ini jadi apa? Ya, jadinya sekarang seperti ini, saya tanam pisang. Awalnya saya nanam bunga kol ya, seperti ini. Cuman karena saya punya anjing, akhirnya itu tanaman tuh diinjek-injek, ada yang digali-gali lagi. Akhirnya saya putuskan aja kembali ke tanaman yang sehingga lebih kuat atau lebih besar, sehingga terhindar dari gangguan anjing saya. Jadi penting nggak penting sih dalam artian seperti ini. Musuh utama pertanian itu kan tikus. Kita ada anjing ini gunanya ya untuk mengontrol populasi tikus supaya tidak merusak pertanian atau tanaman budidaya kita. Lalu semenjak awal saya bikin video sampai sekarang ini rumputnya tuh sempat tinggi, sempat segini-segini. Tapi nggak masalah, akhirnya saya tuh saya potong jadi seperti ini. Ya, ini nanti kita pakai buat pupuk dasar. Jadi rumput ini itu kan banyak nyerap unsur hara ya di tanah ya. Ya kita biarin aja. Nanti kalau udah kita ambil, kita cabut, kita kembalikan lagi ke tanah. Lebih tepatnya sebagai pupuk dasar untuk tanaman budidaya. Rumput ini bisa terdekomposisi secara langsung atau otomatis itu selama 7 hari. Oke. Sekarang saya gali dulu lubangnya buat pisang. Itu bibit pisangnya. Ini pisangnya pisang kepok. Kurang lebih sekitar 8 sampai 9 bulan dia bisa panen, dan harganya sih lumayan di pasaran. Ini lubangnya kira-kira 50 kali 50, dalamnya juga 50, jadi agak dalam ya. Saya lebih senang pakai skop karena dia tidak banyak menggunakan tenaga daripada pakai cangkul. Jadi misal begini, saya waktu kerja itu dari jam 4, jadi jam 4 saya ngajak anjing saya keluar dulu jalan-jalan, terus saya pulang, saya langsung ke kebunan atau yang di belakang rumah sini untuk menggali. Jadi kalau misalnya dalam satu pagi itu saya bisa membuat 10 lubang dengan sekop, kalau pakai cangkul saya mungkin cuma bisa bikin 6 lubang. Jadi lebih capek, lebih banyak tenaga yang dibutuhkan untuk membuat lubang dengan menggunakan cangkul. Itu kok menurut saya. Kok ini kan enggak. Ya. Ini bibit dasarnya, kurang lebih bibit yang sudah bisa dipindahkan itu tingginya sekitar 1,5 meter ya. Kita pindah, kita buat lubang agak dalam supaya dia nggak mudah ambruk nanti kalau dia udah besar. Karena pisang kepok ini bisa sampai 3 meter tingginya. Jadi kalau nanti pas musim angin, umumnya pisang kepok itu banyak ambruk kalau kurang dalam perakarannya. Ini rumput yang tadi ya. Nah, bikin aja kayak gini. Oke. Bentar.
injek agak padat. Kalau YouTube itu nanti lihat ya, ada bambu di pinggir-pinggir pisang saya ini sepertinya ya. Itu gunanya kalau misalnya nanti pas musim kemarau, saya kalau nyiram tanaman saya itu cuma dituang aja ke bambunya ini. Nah, ini ya lubangnya ya, kelihatan kan? Kita taruh di sini. Jadi kalau misalnya nanti mau taruh pupuk, kita langsung siram aja di sini, masukin pupuknya, kita siram pakai air. Oh iya, satu lagi yang penting. Nah, ini abu bekas bakaran kayu ya. Ini juga bagus buat pupuk organik. Saya kasih 3 aja. Ini sampah nih saya manfaatkan semua nih. Ini kalau viewers tahu ya, pohon pisang ini udah ada sejak tahun 1945. Bekasnya yang punya rumah dulu ini. Terus kok berbuah bagus, lama-lama buahnya jadi jelek. Karena apa? Nggak dirawat, mataharinya kurang. Kalau ya ilah, copot pemirsa. Skop lagi. Nggak dirawat, akhirnya saya pindah ke sini aja. Cukup matahari. Dan perawatannya pisang itu nggak terlalu susah. Ya, kalau misalnya di bawahnya ini ada rumput-rumput ini kita nggak usah terlalu bingung ya. Nanti kalau pisangnya udah terlalu besar, daunnya udah makin lebar, rumput tuh biasanya nggak tumbuh di bawahnya pohon pisang ini. Nggak ada matahari soalnya. Daunnya kan lebar-lebar. Tapi ya jeleknya itu, kalau kita tanam pisang umumnya kita nggak bisa tukang sari. Di bawahnya nggak bisa kita tanamin apa-apa kecuali pas umur-umur muda begini. Makanya sisa tanaman brokoli ini saya diamkan aja sampai kira-kira waktu panen, kurang lebih sebulan lagi ya, buat nambah-nambah inilah suplai di dapur lah. Salam aja. Jadi ini kita nyiraman langsung ke akar. Jadi dengan jarak tanam sekitar 2x2, karena di daerah saya ini agak panas ya, dan tanahnya itu berpasir. Ini pasir ini. Jadi kalau kena baju tuh, baju putih gak akan ada bekasnya kayak tanah di Jakarta, langsung merah. Nah, dari halaman sebelah sini aja ya, kita bisa tanam sekitar 30 batang. Jadi penggunaan bambu itu sebenarnya opsional. Kalau misalnya nggak ada bambu bisa pakai botol. Saya sempat pakai botol, tapi ya karena di sini ada setannya satu, lagi tidur, ini tarikin semua dibuat mainan sama dia. Ya udah akhirnya ya pakai bambu, ya tarik aja kalau bambu kalau dia kuat. Misalnya kalau nanti di tempatnya YouTube viewer itu jarang ada sumber bambu, ya kita bisa pakai apa yang bisa digunakan aja untuk ikan pipa. Jadi tujuannya supaya untuk air itu langsung ke akar, dan kita juga nggak terlalu sering untuk nyiram tanamannya. Kalau langsung ke akar tuh biasanya tuh dia lama ya, seminggu sekali kita baru siram tuh nggak ada masalah. Tapi kalau cuma di atasnya aja sprinkle gitu, kita tiap hari harus siram. Jadi itu akan jadi masalah kalau nanti misalnya udah masuk musim kemarau. Kalau musim hujan sih nggak apa-apa. Kurangi penguapan di pisang itu kita harus trimming, kira-kira jangan terlalu banyak daun. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya ada rumput di bawahnya tuh gak usah masalah, nanti kita potong aja. Ini ya, udah agak tua mana ya? Kita buang aja di bawah. Udah, nah itu jadi musa, nanti rumput gak bisa tumbuh karena nanti nggak ada matahari. Ya gitu aja, ini untuk memanfaatkan lahan di rumah ya. Ini kan gambarannya untuk lahan yang sebesar ini, nanti lahan yang kecil ada di depan sebelah situ. Untuk lahan yang sedang-sedang aja, itu ada di lahan sebelah samping. Nanti kita lihat kira-kira kita ada ide apa sih. Kita nggak usah mikir untuk dijual dulu ya. Seenggaknya untuk kebutuhan konsumsi kita sendiri itu bisa apa enggak. Tapi kalau sebanyak ini sih, kalau nggak dijual ya rugi ya. Tapi kalau misalnya halaman kecil ya, wah nggak bisa dijual itu, nggak ada masalah. Karena apa? Misal kita pakai untuk sendiri ya. Misalnya bunga kol itu 1 kilo sekitar 12.000 ya. Kalau kita jual tuh dibeli sama pembeli biasanya ya, kalau kita ambil harga 12.000, kita harga sekitar 8.000 ya.
8.000 kita jual. Tapi kalau misalnya kita pakai sendiri, sama aja kita kan beli 12.000. Jadi seenggaknya kita bisa berhemat. Jadi kalau kita bisa menghemat 4.000 per hari buat rumah tuh nggak ada masalah, itu membantu banget ya. Kalau kita beli dengan harga 12.000 berbandingan 8.000 ya mahal. Jadi kecil tapi kita bisa nabung itu nggak masalah. Kalian kalau misalnya kita bisa nabung 4.000 kita kali 30 itu udah lumayan banget. Jadi namanya tanah ini sebenarnya kita jangan pernah kita sia-siakan, mau sekecil apapun, mau dia sepadat apapun, selama masih bisa digunakan, selama kita mau untuk menggarapnya, ya lakukanlah. Ya kita jangan gengsi ya jadi petani ya. Ini alasan kenapa juga petani selalu baju kotor. Kalau lihat tadi itu saya mainan tanah, mainan linggis, mainan cangkul. Kalau pakai baju yang fancy ya sayang amat bajunya kan mahal, makanya saya pakai baju gratisan. Apalagi ini baju yang udah kerendam terus luntur semua, buat saya nggak masalah. Itulah kenapa anak-anak muda zaman sekarang tuh kayaknya tuh malu ya jadi petani, karena apa, emang nggak keren. Dan kalau nongkrong kayak gini siapa sih yang mau? Tapi kan bukan berarti kita tuh nanti kotor-kotoran terus ya, enggak. Habis ini ya mandi lah, jangan jorok lah ya gitu. Sekarang buktinya saya yang seperti ini aja di tengah lockdown COVID-19, kerjaan saya nggak keganggu sama sekali. Saya tetap supply ke pasar, saya tetap dapat penghasilan mau nggak mau. Karena apa, dalam lockdown ataupun tidak lockdown orang tuh butuh makan. Karena bayangin kalau kita tuh nggak bertani, kita tuh diem aja, dan kita tuh nggak ada impor yang dibuka, ya otomatis ya tetap kita harus bisa supply untuk kebutuhan kita sendiri. Terus ikutin video saya, kira-kira untuk ketinggian berapa nih, 500 meter di atas permukaan laut kita bisa seperti apa, sama seperti Jakarta ini ya keadaannya ya, panas. Itu kita bisa tanam apa, tanaman apa yang cocok, nanti stay tune terus. Oke, terima kasih. Halo, kembali lagi bersama Yoga di sini. Tapi mau ngomong dulu, diam kamu, diam.